Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria dari Manajemen Kelas Karyawan 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari Manajemen Pemasaran 2. Pertanyaan yang pertama, apa kekurangan dan kelebihan pedagang eceran dan grosir? Saya akan menjawab kelebihan dari pedagang eceran terlebih dahulu. Kelebihan yaitu yang pertama, laba besar. Kelebihan paling utama yang dimiliki oleh usaha retail adalah laba yang besar. Hal ini bisa didapatkan karena usaha retail termasuk usaha yang membutuhkan modal relatif kecil jika dibandingkan dengan usaha jenis lain. Para pengusaha eceran membeli produk jualan mereka langsung kepada produsen atau distributor, di mana harga yang mereka dapatkan jauh lebih murah jika dibandingkan di tempat lain. Yang kedua yaitu mudah ditemui. Kelebihan lain dari usaha eceran adalah mudah ditemui dan mudah dijangkau. Karena usaha eceran selalu dibuka di tempat yang strategis. Seperti yang sudah dijelaskan dari awal, usaha eceran termasuk usaha yang banyak dilirik oleh banyak orang untuk memulai bisnis, dan tidak jarang pendatang baru dalam dunia usaha ini selalu memiliki ide-ide segar untuk diterapkan di dalam usaha eceran mereka, termasuk dalam penempatan usaha. Yang ketiga yaitu hubungan emosional dengan pelanggan. Kelebihan lain yang dimiliki usaha eceran adalah hubungan yang dekat dengan pelanggan mereka. Walaupun usaha mereka bisa dikatakan kecil, namun usaha eceran adalah jenis usaha yang memiliki pelanggan setia. Yang keempat yaitu tawar harga. Kelebihan usaha eceran lain yang paling umum dijumpai adalah harga yang dapat ditawar. Poin ini adalah poin lain yang menjadikan usaha eceran memiliki banyak pelanggan. Yang selanjutnya itu modal kecil. Usaha eceran termasuk jenis usaha yang membutuhkan modal yang relatif kecil untuk memulai harganya. Selanjutnya yaitu ada kekurangan dari pedagang eceran. Yang pertama, tidak dianggap serius. Kekurangan usaha eceran yang pertama adalah anggapan yang menyatakan bahwa mereka yang menjalani usaha eceran ini adalah mereka yang tidak serius dalam berbisnis. Salah satu alasan adalah karena bentuk usahanya yang kecil dan juga laba yang didapatkan dari satu produk terjual relatif kecil, sehingga hanya dianggap sebagai usaha sampingan. Yang selanjutnya itu tidak ada pelaporan administrasi. Jika Anda ingin mendapatkan pelaporan dari sebuah usaha eceran, mungkin ada kemungkinan Anda akan mendapatkan kekecewaan karena mereka tidak memiliki pelaporan yang Anda maksud, terutama usaha eceran yang bentuknya sederhana. Yang selanjutnya itu analisa pasar yang kurang. Seperti telah dijelaskan pada poin sebelumnya, usaha eceran termasuk jenis usaha yang tidak terlalu dipusingkan oleh pelapor akuntansi. Salah satu dampak dari tidak lengkapnya pelaporan yang mereka miliki adalah analisa pasar. Mereka tidak terlalu memperhatikan keadaan pasar. Yang selanjutnya ada promosi tidak dilakukan secara maksimal. Sama seperti usaha-usaha lainnya, usaha eceran termasuk jenis usaha yang melakukan promosi untuk mendongkrak penjualan mereka. Hanya saja promosi yang mereka lakukan tidak maksimal jika dibandingkan jenis usaha lainnya. Yang selanjutnya ada dianggap mengganggu ketertiban. Kekurangan yang paling mendasar dari usaha eceran adalah anggapan bahwa mereka mengganggu ketertiban. Hal ini biasanya ditunjukkan kepada mereka yang usaha ecerannya berukuran kecil atau kaki lima. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan pedagang grosir. Kelebihan dari pedagang grosir yang pertama yaitu kemampuan untuk memindahkan sejumlah besar produk dengan satu transaksi. Yang kedua yaitu kontrak untuk produk kadang-kadang dapat diamankan sebelum tanaman dipanen. Yang ketiga yaitu diversifikasi dalam strategi pemasaran.
Adapun kekurangan dari pedagang grosir yaitu harga ditentukan oleh pembeli. Yang kedua, ketat peraturan tentang mayortir dan kemasan. Yang ketiga, sejumlah besar produk harus disampaikan. Dan yang terakhir yaitu konsisten jumlah dan kualitas yang diinginkan oleh pembeli. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu contoh internal kontrol dalam organisasi pemasaran dalam kegiatan pemasaran di perusahaan apa saja. Sistem pengendalian internal merupakan struktur organisasi yang meliputi metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keadaan data akuntansi, serta mendorong efisiensi, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Contoh kasus sistem pengendalian internal, seorang pemilik bisnis skala menengah biasanya masih memungkinkan untuk melakukan dan memantau sendiri aktivitas bisnisnya seperti mencari karyawan, membuat kontrak, dan mengawasi pekerjaan karyawan sehari-hari. Yang kedua yaitu mengurus pembayaran atau tanda tangan di cek, menghitung aset keuntungan dan berbagai layanan di perusahaan. Namun seiring perkembangan usahanya tidak mungkin bisa ditangani sendiri, maka memiliki bisnis akan mencari karyawan baru, menambah peralatan dan perlengkapan kantor, dan lain sebagainya. Disinilah kemudian dibutuhkan sistem pengendalian internal untuk memonitor aktivitas organisasi bisnis mulai dari laporan keuangan, kegiatan yang efektif dan efisien, serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Sistem pengendalian internal bisa mencegah terjadinya kesalahan atau penipuan data karena terdapat pengendalian secara sistematis. Sistem pengendalian internal meliputi seluruh aturan kebijakan dan prosedur kegiatan perusahaan untuk memberikan arahan yang jelas dan meningkatkan efisiensi dalam kegiatan perusahaan, supaya setiap anggota perusahaan bisa lebih patuh terhadap kebijakan perusahaan. Pertanyaan yang ketiga yaitu berikan contoh pengendalian pemasaran, yaitu pengendalian operasional, pengendalian profitabilitas, dan pengendalian strategi. Pengendalian pemasaran dilakukan dengan mengamati, memonitori, mencetak, dan membandingkan kinerja pemasaran dengan strategi-strategi pemasaran yang telah kita buat sebelumnya. Pengendalian pemasaran menjadi dasar yang penting bagi keberhasilan usaha di bidang pemasaran. Pengendalian probabilitas memang tidak ditunjuk untuk menghentikan pelayanan yang kurang menguntungkan dan mengembangkan yang menguntungkan. Selain itu, acuan membuat subsidi silang pengendalian probabilitas digunakan sebagai acuan untuk efisiensi dan aktivitas, yaitu untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan menekan biaya agar tidak terjadi pemborosan. Yang selanjutnya, pengendalian strategis. Pengendalian strategis adalah tugas untuk menjamin bahwa tujuan strategi dan sistem pemasaran perusahaan secara optimal diselaraskan dengan lingkungan pemasaran yang diramalkan nanti dan yang sekarang. Suatu perangkat yang dikenal sebagai instrumen untuk menilai efektivitas pemasaran menunjukkan profil efektivitas pemasaran di seluruh divisi atau perusahaan dalam hal filsafat pelanggan, organisasi pemasaran, informasi pemasaran, perencanaan strategis, dan efisiensi operasional. Pertanyaan yang keempat adalah pentingkah audit pemasaran? Audit pemasaran merupakan suatu tinjauan formal yang sistematis yang ada pada strategi dan rencana pemasaran yang diambil perusahaan. Audit pemasaran ini dapat dilakukan secara eksternal oleh auditor independen dan dapat pula dilakukan secara internal oleh bagian manajemen atau manajer pemasaran. Arti dari pengauditan sendiri adalah menguji catatan-catatan dokumentasi dan prosedur yang ada, serta mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam perusahaan atau yang terjadi pada pelanggan maupun supplier dalam hubungan interaksi dengan perusahaan kita.
Tujuan audit pemasaran adalah untuk melihat seberapa baik perusahaan dalam menerapkan konsep pemasarannya serta menciptakan nilai bagi konsumennya dalam tingkat laba. Dengan melakukan audit pemasaran atau marketing audit akan memungkinkan manajemen melihat lebih jauh di luar ramalan penjualan atau sales forecast dan peramalan pemangsa pasar, sehingga perusahaan kita bisa lebih berkembang daripada perusahaan yang tidak melakukan audit pemasaran. Kesimpulannya, audit pemasaran adalah hal yang sangat berguna sebab hal ini dapat memberi suatu perusahaan akan pengetahuan bisnis, tren di pasar, dan di mana nilai tambah yang saat ini dimiliki oleh perusahaan pesaing. Pertanyaan yang terakhir adalah produk apa yang dihasilkan oleh Indonesia yang sudah memasuki pasar global? Yang pertama, batik. Kain tradisional di Indonesia sebenarnya bukan hanya satu. Tiap wilayah pasti memiliki kain tradisional kebanggaan sendiri. Di antara sekian banyak kain tradisional Indonesia, batik menjadi yang paling populer dan berhasil menembus pasar dunia. Bernilai seni tinggi, kain batik telah disahkan UNESCO sebagai warisan kebudayaan asli Indonesia sejak 2009 lalu. Corak batik juga beragam dan hadir dalam warna yang beraneka macam, menjadikan kekayaan batik makin dilirik. Batik tentunya membuat kita menjadi makin bangga. Yang kedua yaitu ada Polygon. Dari Buruan, Sidoarjo, Jawa Timur, perusahaan yang berdiri sejak tahun 1989 dikenal luas di pasar internasional. Polygon telah merambah ke lebih dari 60 negara di seluruh penjuru dunia. Bahkan perusahaan ini memiliki penjualan paling besar di luar negeri dan menjadi sponsor di berbagai kejuaraan balap sepeda di seluruh dunia. Garuda Food. Perusahaan ini lebih berfokus pada produksi stik coklatnya, hingga banyak diterima oleh negara lain. Jika di Indonesia produk andalannya adalah coklatos, maka di India produksinya diberi merek Gourmet. Produk ini pun begitu diterima oleh pasar India. Proses pengembangan ini Garuda Food dilakukan dengan menggandeng Folilex PVT Ltd untuk melakukan proses ekspansinya. Selain India, Garuda Food juga bekerja sama dengan perusahaan OEM-nya di Tiongkok. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.